Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat firman Tuhan yang memberikan semangat bagi kita. Di sepanjang hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 1 ayat sampai ayat yang ke-6. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kita semua punya kelemahan. Banyak orang yang lemah butuh pertolongan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka atau untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Rasul Paulus mengingatkan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Janganlah kita berdiam diri sementara di sekitar kita ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Oleh Rasul Paulus kita diajar untuk tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan sesama kita. Motivasi kita dalam menolong sesama adalah demi kebaikannya. Kita diharapkan saling membangun dan makin bertumbuh di dalam iman, bukan karena pujian atas apa yang kita lakukan, melainkan karena Yesus yang telah menjadi teladan buat kita. Yesus hidup menuruti kehendak Bapa. Ia menyuarakan firman Allah, melakukan mujizat, dan menolong orang-orang yang lemah. Meskipun ia layak diagungkan, Yesus tidak memegahkan diri. Yesus bahkan mau merendahkan dirinya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Ingat, membasuh kaki biasa dilakukan oleh pelayan atau budak pada zaman itu. Ia menanggung cercaan dan tetap tekun menyampaikan firman Allah. Semua itu dilakukannya untuk membawa kebenaran dan keteladanan agar para muridnya melakukan hal yang sama. Saat ini manusia berlomba-lomba untuk mencapai posisi tinggi, saling sikut demi mencapai keinginannya yang fana. Banyak orang tidak lagi peka terhadap sesama. Rasa peduli perlahan pudar dan pertengkaran sering terjadi. Banyak orang tidak dapat hidup rukun. Banyak orang enggan juga di dalam membantu sesamanya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Allah tentunya kita harus berbeda dengan mereka. Kita harus hidup dengan cara yang diajarkan Tuhan Yesus, meski kebaikan kita tidak dihargai dan sering disalahartikan. Allah ingin kita tetap peduli, karena Allah di dalam Kristus telah memberikan teladan bagi kita dalam kepeduliannya dan kesetiaannya. Bahkan Kristus setia sampai mati untuk saya dan saudara. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera, memberikan kepada kita kekuatan untuk saling bertekun dan berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mari kita belajar peduli dan tetap setia sampai akhirnya nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk mempunyai rasa peduli terhadap sesama kami, seperti Engkau yang telah peduli dengan kami. Bahkan kepedulian-Mu Engkau tunjukkan, Engkau boleh mati di atas kayu salib hanya untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Hal itulah yang ingin kami aplikasikan di dalam kehidupan kami ya Bapa, bahwa kami mempunyai kepedulian terhadap sesama kami. Biarlah melalui apa yang boleh kami lakukan tersebut, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih dan kesetiaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata di dalam hidup kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin.